Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik aku semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih perdagangan internasional itu? Saya Kak, menjawab, boleh Kak? Boleh, silahkan. Ini kenapa Era kok videonya terjeda ya? Gak ada sinyal paling dia. Mencari wifi Kak. Oh, nggak Udah ada lama sinyal. Kak, maaf itu Kak. Oke, apa Mau jawab nih, Maria? Kak. Iya. Jadi perdagangan internasional itu antara dua negara itu saling kayak apa sih namanya jual pedagang itu gitulah Kak. Pokoknya dua negara itu. Oh, gitu. Ya, hampir seperti itu. Nah, lebih tepatnya proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih seperti itu. Ya Kak. Nah, terus orang yang mengirimkan barang disebut negara yang mengirimkan barang disebut mengekspor, terus negara yang menerima barang disebut mengimpor. Lalu orang yang mengekspor barang itu pelakunya siapa sih? Namanya yaitu eksportir, terus yang menerima pelaku impor itu importir. Ini Maria kameranya mati. HP ini mati paling. Maria. Yaudah nggak apa-apa. Dari sebelum kita lanjutin, ada yang ingin bertanya? Era lagi ngapain ya? Maria, loh Maria kemana nih? Asa keperluan bisnis. Oh yaudah, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, dari tadi pengertian perdagangan internasional ada yang ditanyakan tidak? Dagang itu nggak ada Kak. Nggak ada, berarti sudah cukup jelas ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, di sini perbedaan sumber daya alam yang dimaksud itu seperti Indonesia tanahnya subur, terus banyak tanaman yang tumbuh di Indonesia, sayur mayur, rempah-rempah, terus negara lain tidak ada seperti itu, yang dinamakan perbedaan sumber daya alam. Terus yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Contohnya seperti kualitas dan jenis barangnya seperti itu. Duh, ini kok mati semua kameranya. Aku nggak Kak. Apa? Nyala Kak kayaknya. Nyala Kak. Oh, ini Maria kameranya belum hidup ini. Aku hidup kok dari sedikit ada tadi Kak. Oh, yaudah kalau gitu kita lanjut. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini nih yang paling banyak kita jumpai seperti yang kita pelajari kali ini. Di Indonesia tuh untuk pengetahuan dan teknologinya saya rasa kurang, beda dengan Cina, Jepang. Contohnya seperti produksi barang HP kebanyakan di Cina seperti itu. Terus perbedaan budaya suatu bangsa, misalnya seni ukir dan batik Indonesia, keramik itu kan dari Cina seperti itu. Terus perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi. Nah, dari faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ada yang ditanyakan tidak? Halo? Paham, cukup. Paham. Terus kalau paham, saya ganti nanya nih. Saya gantian nanya sama kalian.
tidak jadi, Deng. Tidak usahlah, kita lanjutkan saja karena waktunya mepet sekali ya. Gimana sih Kak, jadi nanya nggak nih Kak? Kameranya mati Tidak sih usahlah Maria. karena sinyalnya sepertinya buruk, jadi tidak usah. Kita lanjut Gimana aja halaman ke Kak? materi manfaat dan hambatan perdagangan. Nah, perdagangan internasional itu ada manfaatnya. Pertama, tujuannya dulu ya, tujuan untuk mencari keuntungan. Terus manfaatnya, yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Terus setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang. Bentar, mau tanya. Iya, silahkan. Nggak tanya Kak. Kayak mana sih? Jelasinnya bisa agak lama dikit nggak? Oh iya, siap, bisa. Kan itu. Oke. Nah, tadi kan manfaat perdagangan internasional dan hambatannya. Yang pertama, manfaatnya perdagangan internasional itu bertujuan untuk mencari keuntungan. Terus manfaatnya yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Terus yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas. Bagaimana untuk manfaat perdagangan? Kalian sudah paham? Dalam. Nah, terus dari manfaat ya. Siapa tadi? Baik, kita lanjutkan. Tadi ada manfaat perdagangan internasional itu untuk mencari keuntungan, tetapi ada juga hambatannya. Apa sih hambatannya perdagangan internasional itu? Ada yang tahu nggak? Hambatannya itu reputasi Kak. Apa, Maria? Hambatannya Kak. Hambatan perdagangan internasional. Tadi ada yang di otak tapi Ya udah, kalau gitu perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Terus ada juga bea masuk yang tinggi, terus adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Nah, cukup itu saja materinya. Kalian jika belum paham bisa ditanyakan. ada dong. Boleh. Maria, silakan. Kak, apa yang dimaksud dengan adanya proteksi itu apa Kak? Adanya proteksi. Adanya proteksi itu pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina. Maksudnya membatasi kebijakan agar produksi yang dihasilkan oleh Indonesia dalam negeri itu tidak gimana ya, tidak laku gitu loh maksudnya. Jadi ibaratnya kita dapat dari barang dari Cina nih, terus Indonesia menjual barang dari Cina itu lebih murah dari hasil produksi Indonesia sendiri. Jadi kan nanti produksi Indonesia tidak laku gitu loh. Jadi harus dibatasi. Terus itu yang dinamakan adanya proteksi, kebijakan untuk membatasi tersebut. Bagaimana Maria, udah paham? Paham Kak, makasih ya Kak. Ya, terus ada yang ditanyakan lagi? Kak, aku Kak mau nanya. Ya, silakan. Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Iya, jelas. Namanya tadi kan sudah dijelaskan, perdagangan internasional itu adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa. Jadi perdagangan dalam negeri itu juga dinamakan perdagangan internasional juga, cuman ruang lingkupnya beda. Kalau perdagangan dalam negeri kan ibaratnya pasar antara wilayah-wilayah. Orang di pasar-pasar itu contohnya antara wilayah dari mana, dari ibaratnya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, seperti itu. Beda dengan perdagangan internasional yang lingkupnya lebih ke negara-negara, wilayah yang jauhnya, seperti itu. Gimana, Ira? Ya Kak.
Kalau dampak perdagangan internasional bagi kehidupan itu gimana? Dampaknya, Bagi negara-negara. dampaknya yang pertama menaikkan sumber daya manusia ya. Maksudnya seperti ini. Dampak positifnya, yang pertama, barang yang barang yang diproduksi Indonesia biasanya kalau dijual di Indonesia itu lebih murah. Tetapi kalau diekspor ke luar negeri, biasanya barang itu akan lebih mahal seperti itu. Contohnya saja cabai ini, jangankan di luar negeri, di swalayan atau di mal-mal lainnya yang ada di Indonesia, kalau di pasar sekilo 25.000. Kalau di supermarket saja sudah di mika, dipres bagus, segitu aja tidak ada sekilo aja harganya lebih mahal seperti itu. Untuk dampak negatifnya, jika barang ekspor itu dijual lebih murah yang tadi dijelaskan, jadi barang Indonesia tidak laku gitu. Bagaimana? Oke. Dari penjelasan tadi ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi sebelum kita akhiri. Udah Kak, udah. Baik, jaga kesehatan. Jangan lupa menjaga jarak ya, karena sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Terima kasih atas waktunya. Selamat rehat, selamat istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.